bahwa permohonan RJ ditolak. Mengejutkan, bulan suci Ramadan semakin mendekat, tapi aura perdamaian drama poligami antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi dengan Inara Rusli belum juga terlihat hilalnya. Usai Inara lewat pengacaranya berusaha keras agar Mawa yang menolak tetap mau berdamai lewat proses restoratif justice. Kemarin, pihak Polda Metro Jaya justru membuat pengumuman mengejutkan bahwa tidak ada proses perdamaian dari pihak Mawa sebagai pelapor. Benarkah ini mengancam Inara bakal serius dipanggil oleh pihak Polda terkait pelaporan Mawa tentang pasal perzinahan? Padahal Insanul Fahmi sudah memenuhi permintaan Mawa untuk meminta maaf, bahkan jelas-jelas menyatakan memilih untuk kembali kepada Mawa, sang istri pertama, dan melepas Inara, si istri kedua. Tapi, benarkah Mawa tetap bersikukuh untuk menolak berdamai, bahkan tetap ingin bercerai? Mungkinkah penyebabnya karena Inara yang tak kunjung melakukan permintaan maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bulan suci Ramadan semakin mendekat, tapi aura perdamaian, gonjang-ganjing poligami antara Wardatina Mawa, sang istri sah, dengan Inara Rusli, si istri siri, dan Insanul Fahmi sama sekali belum terlihat hilalnya. Bagaimana tidak, setelah Inara terpaksa mengambil surat penolakan restoratif justice Mawa lewat sang pengacaranya, Inara bersikukuh, berusaha melanjutkan proses berdamai di Polda Metro Jaya. Hari Senin kemarin, pihak Polda pun mengutas pengumuman mengejutkan bahwa pihak Polda belum menerima tanggapan perdamaian dari pelapor, yakni Mawa, kepada Inara sebagai terlapor, yang berarti usaha Inara lewat sang pengacara kala itu untuk bersikukuh berdamai tak membuahkan hasil. Bahwa permohonan RJ ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya. Sekarang penanganannya ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ini adalah direktorat baru yang dibentuk oleh Polri khusus untuk menangani perkara-perkara perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penanganan terhadap korban-korban, baik perempuan, anak, ini semakin terfokus, semakin berorientasi kepada perlindungan gender, sehingga kami yakinkan penanganannya akan lebih profesional. Yang sebelumnya penolakan RJ tadi, tentunya penyidik akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, apakah perkembangan nanti akan ada perdamaian, sampai sekarang belum, tapi tentunya ini akan menjadi langkah untuk penyidik menentukan langkah selanjutnya ya. Yang sontak saja menjulangkan babak teka-teki baru. Tak ada proses perdamaian di Polda terkait pelaporan Mawa tentang pasal perzinahan. Mungkinkah Inara dan Insan bakal dipanggil ke Polda dalam waktu dekat? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, ketika ditemui oleh tim intens beberapa waktu lalu, Mawa menunjukkan sikap menolak untuk berdamai. Meskipun sebelumnya sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Insan. Yang ada, Mawa bahkan menceritakan suasana pertemuan mereka yang berjarak, tak ada kontak mata, bahkan saling berjauhan. Dan setelahnya, Mawa tegas menyatakan bahwa dirinya menolak untuk berdamai. Kamu berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai? Iya, nolak. Mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya kamu. Oh. Iya. Menutup pintu maaf atau gimana nih kamu? Kemarin sempat ketemu juga sama Osman, gimana kamu? Iya, dianya peluk anaknya.
ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya aku Ada juga apanya adanya, pelukannya Sempet kagak ketemu lah. atau sempet ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Katanya ada syarat gitu kamu untuk berdamai, benar kamu mah? Enggak. Makasih ya kak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak kak. Lebih jauh lagi, lewat tim pengacaranya, Mawa tak cuma menegaskan, menolak untuk berdamai, tapi juga mengutas niat untuk bercerai. Hanya saja menunggu waktu yang tepat, sehingga meminta Inara Rusli untuk bersabar. Ya kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu. Bukan tanpa alasan, Mawa dan pihaknya menyarankan agar Inara bersabar menunggu proses perceraian Mawa dan Insan selesai. Pasalnya, jika keinginan Inara, statusnya sebagai istri siri mendapat pengakuan sah oleh hukum negara, Inara harus mengajukan sidang isbat di pengadilan agama. Tapi masalahnya, pengajuan sidang isbat juga memiliki syarat, yaitu harus mendapatkan surat izin menikah dari istri pertama. Sayangnya, jangankan surat izin dari Mawa, sang istri sah. Bahkan bukti pernikahan siri Inara pun hingga kini masih dikejar Mawa menjadi tuntutan utama untuk berdamai. Tapi secara mengejutkan, Inara sama sekali belum pernah menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Insan. Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Gitu. Kalau istri, perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang, isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya. Jadi tidak bisa hapus. Begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Berbeda dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi bahkan telah memberikan bukti-bukti pernikahan sirinya kepada Mawa dan pihak pengacaranya secara diam-diam. Insan juga melakukan permohonan maaf secara publik memenuhi tuntutan Mawa. Tapi mengapa Mawa belum menunjukkan perubahan sikap untuk berdamai? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jika Wardatina Mawa, sang istri sah, begitu vokal menyuarakan menolak perdamaian dengan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, maka lain halnya dengan sikap Insan. Sesuai tuntutan Mawa untuk berdamai, Insan akhirnya menunjukkan bukti-bukti pernikahan sirinya dengan Inara, namun dengan syarat, yaitu tidak akan pernah diperlihatkan di hadapan publik. Verifikasi ini akan kita sampaikan melalui kuasa hukum karena ini menyangkut hal-hal yang nanti digoreng-goreng lagi. Kalau kita pastikan di media atau di mana, biarkan kuasa hukum bicara, kuasa hukum menilai. Silakan apa yang menjadi
kekurangan apa, ya silakan nanti antar kuasa hukum yang bisa memberikan statement. Jadi gitu, karena nih kita nggak mau hal-hal yang digoreng-goreng lagi, dipersepsikan yang aneh-aneh. Kita Insanul nih udah saat ini jangan sampai ini yang terjadi. Dia maunya udahlah tenang-tenang aja, nggak usah ada yang frontal, ada yang gimana. Memang semua bertuju kepada dia menjadi public enemy, tapi buat Insanul, dia yakin bisa melalui semua dengan caranya untuk bisa masuk lagi ke Mawa, lebih bisa berdamai. Itu aja sih poinnya. Iya, jadi kita nih nggak mau hal-hal yang seperti ini menjadi satu publik yang rakyat Indonesia tahu. Biarkan para penegak hukum lah yang tahu gitu loh. Jadi kita ranahnya tuh ranah yang sesuai aja, ranah penegak hukum yang bisa dipercaya. Untuk apa ada namanya penegak hukum? Untuk apa adanya lawyer? Ya biarkanlah itu berjalan antar lawyer terus antar penegak hukum. Karena ini menyangkut hal-hal yang saya rasa nggak perlulah dipublish secara terbuka gitu kan. Kalau bicara masalah publik, ya nanti biarkan tetap di publik, tapi bisa ngasih statement lah pada masing-masing. PH-nya Mawa kasih statement, saya juga kasih statement. Itu terbuka aja, tapi nggak mungkin lah kita semua sampai ini begitu, nggak bisa lah, karena ini udah proses hukum. Ada proses hukum di situ, jadi kita hargai proses hukumnya. Karena kan semua itu kan udah ada ranahnya. Jadi nggak bisa kita publish terlalu terbuka yang hal-hal seperti ini kalau menurut saya ya. Karena kalau beritanya mungkin bisa. Setelah nanti pertemuan dengan lawyer, mungkin lawyer bisa cerita, oh tadi udah begini, udah begitu, udah disampaikan. Gitu aja sih sebenarnya. Dengan dipenuhinya salah satu syarat Mawa untuk berdamai. Itu pun berkuncup pula harapan Insan agar rumah tangganya bisa rujuk kembali dengan Mawa, tapi jika tak ada wanita yang rela berbagi suami. Benarkah Mawa mau berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Insan seperti sedia kala? Entahlah, yang jelas Insan bahkan mengungkap niat mengejutkan bahwa dirinya siap melepas Inara Rusli, sang istri siri, demi mempertahankan Mawa sebagai istri sah. Sebenarnya di sini konteksnya adalah rumah tangga ya, ranah privasi. Yang diharapkan itu dari orang berumah tangga itu kan sebenarnya perdamaian, apapun itu sebenarnya. Ya kan, jadi memang visi dan goals kita tuh saat ini memang gimana caranya bisa mencapai perdamaian untuk semua pihak. Seperti itu. Makanya biar kami yang menyelesaikan seperti apa gitu. Jadi kalau masalah ngelepas ini atau ngelepas itu sebenarnya belum sampai ke situ ya. Jadi biar nanti jadi kami aja yang mencari solusinya untuk mencari kedamaian dan ketenangan dalam berumah tangga seperti apa. Kita pastikan gini ya, kalaupun Mawa mau damai, terus tidak mau ada hubungan lagi dengan Insanul, tentunya harus disampaikan secara pribadi ya. Karena ini ranah privasi yang tadi Insanul bilang. Setidaknya Insanul tahu dan paham. Karena bagaimanapun juga perjuangan Insanul itu harus dilihat juga, karena biar bagaimanapun saya ngelihat memang dia masih berharap itu. Ini nawaitunya. Tapi balik lagi, segala sesuatu nawaitu belum tentu berharap sama apa yang dirasakan oleh Mawa. Tapi saya rasa perempuan itu atau wanita itu memang masih dalam sakit hati. Perlu waktu. Saya yakin belum tentu juga, kita masih positive thinking lah. Mudah-mudahan Mawa juga mau lagi bareng sama Insanul. Walaupun ada syarat-syarat, saya nggak tahu seperti apa. Walaupun ada hal-hal yang harus diberkomitmenkan berdua gitu loh. Jadi kita juga nggak tahu seperti apa. Karena ini ranah yang tadi saya bilang, ranah yang di luar servis daripada masyarakat atau netizen. Ini kan rumah tangga, jadi nggak bisa. Bahkan demi membuktikan kesungguhan niatnya untuk mempertahankan Mawa, Insan memenuhi persyaratan Mawa yang kedua, yaitu permohonan maaf. Dengan didampingi oleh tim pengacaranya, Insan secara publik meminta maaf kepada Mawa, sang istri sah, karena kekilafannya telah menorehkan luka yang dalam di hati Mawa.
lengkap dengan penambahan poin, Insan tidak akan pernah berhenti berharap sampai Mawa mau membuka pintu maaf untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Berbeda dengan Insanul Fahmi, Hilal permintaan maaf dari Inara Rusli justru sama sekali tak terlihat. Bahkan meski bulan suci Ramadan sudah semakin mendekat, benarkah justru permintaan maaf Inara ini yang justru ditunggu-tunggu dan menjadi kunci Mawa untuk mau berdamai? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bulan suci Ramadan yang semakin mendekat biasanya disambut umat muslim dengan aksi saling bermaaf-maafan untuk menjalani ibadah puasa dengan hati yang bersih. Tapi berbeda dengan Insanul Fahmi yang telah meminta maaf secara terbuka dan publik kepada Mawa, Inara Rusli justru sama sekali tak bergeming. Walaupun berusaha keras melakukan perdamaian dengan Mawa, tapi kata maaf yang menjadi tuntutan Mawa untuk berdamai hingga kini masih belum diucapkan oleh Inara. Jangankan permintaan maaf secara terbuka dan di hadapan publik, bahkan Inara sempat mengaku tak pernah jadi perusak rumah tangga Mawa. Karena dirinya khilaf, tak pernah menanyakan status Insan sudah menikah atau belum. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Ironisnya, semakin mendekati momen Ramadan yang menuju hitungan minggu, semakin menipis pula batas waktu yang sempat ditentukan oleh Inara Rusli yang sempat meminta agar Insan dengan tegas memilih sikap sebelum Ramadan tiba.
karena Inara sudah bersedia dipoligami menjadi istri kedua, tapi Mawa justru menunjukkan sikap alot untuk berdamai. Bahkan tak henti mengejar Inara dengan kasus hukum tentang pasal perzinahan yang kini bergulir semakin serius di Polda Metro Jaya. Kini, tinggal 2 minggu menuju Ramadan. Akankah harapan Inara untuk bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan status istri insan justru bakal pupus? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang, siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen